Biarlah Engkau berikan kami hikmat-Mu Roh Kudus. Apa yang ingin Tuhan sampaikan Tuhan, Kau urapi mulut kami Tuhan. Sehingga firman yang Kau tabur pada hari ini, pada malam hari ini, bisa menguatkan diri kami Tuhan. Diri kita semua, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. SIC Tuhan, kuat, strong bersama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu SIC. Puji Tuhan. Tema saya pada hari ini adalah setia sampai mati. Setia sampai mati Bapak Ibu. Karena yang penting di sini itu adalah di dalam hidup kekristenan kita, di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, bukan mengawali terus di tengah-tengah itu jatuh. Tapi yang penting di sini adalah setia sampai mati Bapak Ibu. Sehingga apa? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, coba dibuka. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Bagaimana kita bisa mencapai garis akhir? Bagaimana kita bisa melakukan pertandingan kalau kita nggak pernah bertanding? Betul nggak Bapak Ibu? Kita mau bertanding, kita mau di dalam ring, di tengah-tengah wis KO duluan. Naik turun, naik turun, naik turun Bapak Ibu. Karena fokus kita bukan kepada Yesus Kristus. Fokus kita kepada masalah kita. Fokus kita kepada kesehatan kita, kepada keuangan dan sebagainya. Sehingga kita naik turun, sehingga kita tidak mengalami apa? Pertandingan. Di sini ada setia sampai mati. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 coba dibuka. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Jadi di sini garis akhir Bapak Ibu dan saya pribadi itu adalah sangat penting. Di sini untuk menguatkan diri saya sendiri dan juga saudara-saudara SIC di tempat ini, saya memberikan contoh dari tokoh-tokoh penginjil-penginjil di Amerika Bapak Ibu. Supaya dari sini kita itu belajar. Supaya kita tidak sampai jatuh di tengah jalan, tetapi kita finish strong bersama Yesus Bapak Ibu. Di Amerika tahun 45 sampai 50-an lebih itu ya, ada 3 penginjil yang terkenal Bapak Ibu, yaitu Charles Stapleton, Brown Clifford dan Billy Graham. 3 tokoh ini Bapak Ibu. Di sini kita belajar dari mereka. Siapa mereka itu? Kenapa mereka jatuh? Supaya kita di Alkitab dikatakan waspada. Jangan kita merasa kuat Bapak Ibu. Makanya betul di dalam kitab Ibrani dikatakan, Ibrani 10 ayat 25. Kita harus sering bertemu dengan saudara-saudara kita. Kita harus berkumpul dengan saudara-saudara kita untuk menguatkan iman kita sampai garis finish. Karena apa? Dengan kesaksian saudara-saudara bisa menguatkan. Saya di sini akan membuka kisahnya dari Charles Stapleton Bapak Ibu. Dia itu penginjil terkenal, satu tim dengan Billy Graham. Kalau mau menjadwal dia itu 2 tahun sudah penuh. Coba Bapak Ibu. 1 tahun dia itu 1.500 khotbahnya. 1.500, 1 tahun itu berapa? 360 hari. Berarti Bapak Ibu, coba bayangkan. Berarti dia ini khotbahnya ini gimana ya? Kok sampai 1.500? Berarti mungkin tiap hari. Tiap hari mungkin kalau minggu itu sampai 5 kali. Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, pada akhirnya dia murtad. Oh, coba Bapak Ibu. Padahal waktu itu KKR di Amerika Bapak Ibu. Waktu itu gila-gilaan orang yang percaya Yesus gara-gara firman-Nya. Gara-gara orang yang disampaikan di mimbar Bapak Ibu. Tetapi pada akhir hidupnya dia menjadi orang ateis. Saya sampai sempat kaget ya. Berarti kita ini betul Alkitab itu. Kita harus waspada Bapak Ibu.
Kita harus jangan merasa kuat terus kita menjauhi saudara-saudara kita. Kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah saat teduh, kita tidak pernah kafah menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu, apalagi di saat sekarang ini, Bapak tahu sendiri Bapak Ibu, di Sudan orang Kristen dibantai, dibakar di dalam. Mereka itu kalau doa sembunyi-sembunyi ya, di dalam gubuk itu mereka berdoa, terus itu dibakar. Jadi mereka itu di dalam itu berdoa. Pada saat mereka angkat tangan itu ada hujan. Padahal Sudan nggak pernah hujan. Jadi mereka ini diselamatkan dan bersaksi, sehingga di sana banyak orang-orang yang mengenal Yesus. Berarti sekarang ini kan tidak bertambah baik. Beritanya sudah ada antikris, beritanya mau krismon, yes, apapun juga Bapak Ibu. Berarti kita harus waspada menjaga iman kita. Seperti dalam Charles ini Bapak Ibu. Kenapa dia kok sampai jatuh ya? Mungkin Bapak Ibu ya, dia sibuk setiap hari dari Senin sampai Minggu sampai Senin lagi. Mungkin dia tidak ada saat teduh, tidak ada kafah, tidak ada menanti-nantikan Tuhan. Dia memberikan makan rohani kepada orang lain, tetapi dirinya sendiri kering. Dia tidak mempunyai spirit, rohnya itu sudah, biarlah rohmu menyala-nyala. Dia hanya mengalami di awal. Karena apa? Dia tidak ada saat teduh. Dia tidak pernah masuk kamar berdua dengan Tuhan. Makanya Yosua ayat 1 dikatakan, renungkanlah Alkitab itu siang dan malam. Ya ini supaya kita kuat Bapak Ibu. Jangan sampai kita memberitakan firman, tetapi diri kita sendiri akhirnya ateis, tidak percaya Yesus lagi. Karena diri kita sudah lelah, capek. Kita ngasih makan teman-teman rohani, tetapi roh kita sendiri yang kering Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi seperti itu kepada saya dan Bapak Ibu. Kan sayang ya Bapak Ibu ya. Bayangkan 1.500. Berarti dia itu sibuk sendiri Bapak Ibu. Tidak ada waktu bersama Tuhan. Terus ini lagi Brown Cleaver Bapak Ibu. Dia juga gitu. Ini orangnya penginjil yang cakep ganteng, sampai mau diambil sama Hollywood, mau dijadiin bintang film, tapi dia nggak mau. Dia menginjili dengan timnya, dengan Billy Graham. Dia menceritakan Yesus KKR besar-besaran. Orang kepingin tahu khotbahnya Bapak Ibu, karena sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, dia kecewa dengan Tuhan. Karena dua-dua anaknya sindrom. Bayangkan Bapak Ibu, sindrom, dia kecewa dengan Tuhan. Padahal Bapak Ibu, hidup kita di sini nih loh Bapak Ibu, sementara walaupun anaknya sindrom gak apa-apa, nanti di surga dijadikan sempurna. Ya Bapak Ibu ya, sindrom, dia nginjili, dia kecewa dengan Tuhan. Sehingga dia bermabuk-mabukan, tidak sesuai dengan apa yang difirmankan, tidak sesuai dengan firman yang dibawakan di depan umat Tuhan. Sehingga dia pamornya jatuh, merosot dan merosot. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Dia kecewa dengan Tuhan, sehingga dia meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Kan sayang sekali ya, dia sudah membuat orang Amerika waktu itu semuanya makanya milik Yesus ya. Ya gara-gara 3 hamba Tuhan ini Bapak Ibu. Tetapi dia akhirnya meninggalkan Yesus, kecewa dengan Tuhan. Berarti dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau aku ikut Tuhan, kenapa anakku sindrom? Aku ikut Tuhan, aku melayani Tuhan. Tapi kenapa aku seperti ini? Sehingga dia kehidupannya itu mabuk-mabukan Bapak Ibu. Dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, pasti finishnya itu loh Bapak Ibu, gak enak. Lebih baik engkau tidak mengenal Roh Kudus, lebih baik engkau tidak mengenal Yesus. Kalau engkau mengenal Yesus, engkau mengenal Roh Kudus, engkau mendukakan. Itu aduh, saya gak bisa ngomong. Itu pasti akan masuk ke dalam api neraka bersama setan-setan Bapak Ibu. Karena dia sudah mengenal kebenaran, dia sudah mengenal Roh Kudus, tetapi tidak mempertahankan kebenaran itu. Gara-gara masalah anaknya sindrom. Memangnya kalau ikut Yesus gak ada masalah Bapak Ibu. Memangnya kalau ikut Yesus itu selalu ada pelangi Bapak Ibu.
Tuhan tidak menjanjikan itu, tapi Tuhan menjanjikan kekuatan. Bersama Yesus, bersama Roh Kudus, kita akan dituntun, kita akan menjadi kuat sampai garis finish, sampai kita menerima janji-janji Tuhan seutuhnya di sorga. Di dalam Efesus 1, ya betul, Efesus 1, 13-14. Setiap orang yang percaya Yesus Kristus akan dimeteraikan. Kita ini orang-orang yang sudah dimeteraikan Roh Kudus. Kita akan menerima seutuhnya kalau kita sudah meninggal. Kalau kita setia dengan Tuhan. Di dalam 14 kita akan menerima seutuhnya janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal, Bapak Ibu. Pilihan ada di dalam tangan saudara. Akhirnya dia meninggal. Brown Clifford ini meninggalnya sangat menyedihkan. Tidak sesuai dengan apa yang awalnya dia mulai dengan roh, dia akhiri dengan daging. Hancur lagi hidupnya. Dia meninggal di motel, Bapak Ibu. Motel di Texas. Motel matinya sendirian karena kena apa? Sakit liver itu loh Bapak Ibu. Sakit ini loh. Sirosis hati karena kecanduan alkohol. Dia mati sendirian di dalam kamar. Sampai hamba Tuhan itu membelikan peti itu, urunan dibelikan peti. Loh, sangat menyedihkan. Kalau meninggalkan Tuhan, tidak ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, walaupun badai datang apapun, pasti ada sukacita. Karena kita menyerah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita positive thinking kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sekali Yesus, tetap Yesus Bapak Ibu. Sekarang kita juga belajar kepada Billy Graham. Dia setia kepada Yesus di antara teman yang tiga ini. Billy Graham akhirnya ditinggikan oleh Tuhan. Dia menjadi penasehat presiden di Amerika. Dia setia Bapak Ibu. Dan umurnya sampai lanjut. Ini loh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita ada masalah gak Tuhan-Tuhanan. Halo, ada masalah sedikit, wes gak Yesus-Yesusan. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, kita ini siapa Bapak Ibu? Yohanes 1 ayat 12. Kita ini adalah anak-anak Allah Bapak Ibu. Pertahankan identitasmu sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu. Nah ini loh, ayo baca. 1, 2, 3. Bu Linda, ya. Mari. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Loh Bapak Ibu, kita itu menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah pertahankan Bapak Ibu. Gak gampang loh Bapak Ibu. Anak-anak Allah diberikan kuasa. Allah Raja, pencipta langit dan bumi, Raja alam semesta, kita itu anaknya. Kalau namanya anak Bapak Ibu, kalau pergi punya anak kesayangan, pasti ada bodyguard. Loh ini anak raja. Raja di Inggris. Kalau Pangeran Harry pergi, ada ajudannya. Kita ini anak raja di atas segala raja. Kita pergi Bapak ini nggak tahu. Ada malaikat yang menjaga kita. Amin. Itu janji Tuhan di dalam Mazmur 34. Ada malaikat berkemah mengelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang setia kepada Tuhan. Yang taat kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Alkitab iya dan amin Bapak Ibu. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, pasti Bapak Ibu, kita ada lewat jalan kanan ikut Tuhan, lewat jalan kiri ikut dunia. Pasti Bapak Ibu. Namanya manusia pasti ada yang ngajak aneh-aneh. Betul ya Bapak Ibu ya? Wes mungkin Bu Citra, ayo tajak dugem. Mungkin loh Bu ya. Bapak Bu Citra ini memikir, waduh bingung ini. Ikut Yesus setia. Roh Kudus di dalam diri kita tidak mau mendukakan. Ikut dugem misalnya. Tapi ya ini loh, Bu Citra tetap berjalan lurus Bapak Ibu. Ya ini akhirnya 2 Timotius mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Karena Bapak Ibu bertanding setiap hari.
bertanding terus untuk kita taat setia kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu tidak mau bertanding, bagaimana kita bisa mengatakan nanti di kembang kuning, yellow flower, di tulisannya gitu, telah mengakhiri pertandingan. Loh, pertandingan apa Bapak Ibu? Belum bertanding wes ampun dulu, sudah KO dulu Bapak Ibu. Jadi kita harus siap bertanding Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, untuk kita, untuk menjadi Kristen yang kuat, yang strong, yang tahan banting, yaitu tadi Bapak Ibu, hendaklah engkau setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10b. Coba Ibu Linda. Wahyu 2 ayat 10b. Ya. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini Bapak Ibu, sebagai anak-anak raja, ini loh kita janjinya dapat mahkota kehidupan. Di kitab Wahyu ditulis mahkota. Mahkota ini kalau nggak anaknya raja, nggak pangeran, nggak dapat mahkota Bapak Ibu. Tetapi ini dapat mahkota Bapak Ibu. Jadi pertahankan sebagai anak-anak Allah. Mahkota ini loh Tuhan, dapat mahkota kehidupan, bertemu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita setia sampai mati, kita ini bersyukur disebut anak-anak Allah. Karena sejak di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mengatakan, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Dosa-dosa kita, dosa dari Adam dan Hawa, dosa warisan leluhur. Kita kan nggak tahu leluhur dosa apapun juga, dosa yang kita lakukan semuanya, Tuhan sudah mengatakan sudah selesai. Di atas kayu salib Tuhan sudah mengatakan sudah selesai. Kita dari kerajaan kegelapan dipindah kepada kerajaan terang. Identitas kita dirubah menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu luar biasa. Sudah selesai. Apapun yang terjadi, masa depanmu, hidupmu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Bukannya harus enak loh Bapak Ibu ya. Apapun kalau kita masih bernafas ini Bapak Ibu, pasti ada masalah. Besar, medium, dan kecil. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, semuanya akan lewat Bapak Ibu. Seperti orang jalan. Oh ini belok lewat kerikil. Masa jalan kerikil-kerikil terus? Pasti akan melewati jalan halus lagi, jalan kerikil lagi, halus lagi. Yang penting kita berjalan sampai selesai, bertemu Yesus, sampai kita mendapatkan mahkota. Karena kita sebagai anak-anak raja, kita berhak mendapatkan janji Tuhan, kita berhak mendapatkan mahkota. Bapak Ibu, coba dijalin dulu kanan kirinya. Ayo nanti siap-siap mendapatkan mahkota. Ayo siap-siap. Tapi mendapatkan mahkota Bapak Ibu gak gampang. Yaitu tadi, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus setiap hari. Sangkal diri gak gampang Bapak Ibu. Tetapi bersama Roh Kudus, karena Tuhan sudah mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai garis akhir. Jadi kita tidak usah takut. Memang di bumi ini ada dua kekuatan. Kekuatan setan dan kekuatan surga. Sudah gak ada kekuatan lagi. Tengah-tengah gak ada. Abu-abu gak ada. Mau milih surga atau neraka sudah aja. Mau milih setan atau mau milih kekuatan surga. Mau milih malaikatnya Tuhan atau malaikatnya setan Bapak Ibu. Ada dua kekuatan. Tetapi pada saat kita mengatakan, aku Yesus anakmu, itu Bapak Ibu, malaikat akan menjaga kita. Saya dulu kalau waktu sekolah minggu, bersaksi sedikit, saya pikir itu malaikat itu ada sayap-sayapnya Bapak Ibu. Ya, ada sayap. Terus pada tahun
2007. Waktu itu pembantu nggak ada, jadi saya itu habis bersih-bersih terus saya tidur, kamar itu saya kunci. Ini saya bersaksi Bapak Ibu tidak bohong ya. Matius 5 ayat 6 mengatakan pendusta tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Apalagi di mimbar, tidak boleh bohong. Pada saat siang-siang, loh Tuhan itu kok tahu? Kok pas siang? Kalau malam apa saya nggak lari Bapak Ibu? Tetapi saya kok ngerti Tuhan tuh. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apain, cuma ngelihat aja. Kamar saya yang sudah saya kunci, itu malaikat berjalan dengan mata telanjang. Itu berjalan gini. Ngelihat saya nggak gini loh. Loh Wulan, nggak loh Bapak Ibu. Biasa, jalannya itu seperti biasa, jalan biasa. Loh berarti Mazmur 34 itu betul-betul firman Tuhan itu iya dan amin Bapak Ibu. Loh saya gini, jadi berjalan pakai baju putih, selutut ditaleni gini loh ya. Seperti orang-orang Itali Turki gitu ya. Tinggi besar rambutnya hitam. Berjalan itu biasa, saya tiduran miring gini, dia jalan di pinggir ranjang saya. Itu jalannya biasa Bapak Ibu. Nggak kaget, nggak sih barusan ketemu. Orang yang barusan ketemu itu gimana kalau ketemu teman lama? Hei, gitu Bapak Ibu ya. Ini jalannya biasa. Saya tidur terus saya bangun, terus saya aku tadi kok, ini tak kunci semua loh. Saya gini Bapak Ibu. Terus saya kepikiran, namanya manusia pasti kepikiran. Tuhan, ini ada apa nih Tuhan ya? Terus saya waktu itu masih ada Pak Henok ya. Pak Henok Kusuma belum meninggal, tak bawa ke rumah. Oh nggak apa-apa Wulan, itu malaikat. Oh ya puji Tuhan Pak. Tapi kan saya namanya manusia juga kepikiran ya Bapak Ibu. Akhirnya itu bulan Februari ya. Februari setelah Imlekan gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya bulan Agustus itu saya pada saat-saat teduh malam-malam itu saya mau buka Alkitab. Alkitab itu kok buka sendiri Bapak Ibu. Ternyata terbuka di dalam Keluaran 23 ayat 20. Coba buka lagi. Keluaran 23 ayat 20. Mari Ibu Linda. Keluaran ya. 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Amin. Sejak saat itu Bapak Ibu, saya tidak pernah kepikiran lagi. Walah Tuhan, saya gini, ini tak Tuhan, maksudnya Tuhan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Oh walah ini tak Tuhan, jawabannya ya Tuhan. Sejak saat itu sampai hari ini saya nggak kepikiran lagi. Saya lebih percaya kepada firman Tuhan. Setiap kata perkataan, oh ini benar, enggak Bapak Ibu. Oh ini salah, enggak Bapak Ibu. Semua Alkitab itu ya dan amin. Gak usah diutak-utak, tambah pusing Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Sudah, Alkitab itu ya dan amin Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Kembali ke laptop. Iblis dikalahkan dengan darah anak domba. Dikalahkan dengan kesaksian kita. Makanya Bapak Yakub bersaksi, Ibu bersaksi. Kemarin bersaksi Bu ya. Saya pas gak masuk Bu. Bu Citra bersaksi, Pak Binca tadi Bu Esther bersaksi. Mamanya, papanya pada saat sebelum meninggal itu semuanya bertobat. Loh itu loh Bapak Ibu. Dengan kesaksian saudara-saudara di tempat ini Bapak Ibu, kita itu kan secara nggak langsung itu membawa berkat rohani, menguatkan. Oh gitu ya Tuhan, gitu ya Tuhan. Itu semuanya kesaksian itu menguatkan kita semuanya. Makanya Bapak Ibu ini benar hari ini ada di tempat ini. Karena apa? Kita jangan menjauhkan dari perkumpulan-perkumpulan saudara-saudara seiman kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri. Ibrani 10, mari. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Jadi kita itu jangan menjauhkan diri. Makanya di Alkitab diumpamakan kita itu seperti apa? Domba.
Ya kan? Tuhan nggak ngomong loh, kita ini seperti serigala, kita ini seperti harimau, seperti buaya, seperti apapun itu. Tetapi kita diumpamakan sama Tuhan Yesus seperti domba. Karena kenapa? Domba tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Domba kalau sendirian sudah dimakan harimau Bapak Ibu. Makanya kita ini domba-dombanya Allah Bapak Ibu. Kita tidak bisa sendirian. Kita berkumpul di tempat ini Bapak Ibu ini. Dahsyat Bapak Ibu ini. Bapak Ibu ini memberikan makan rohani. Nanti pulangnya juga dapat makanan jasmani Bapak Ibu. Ya kan? Puji Tuhan. Jadi kita ini tidak boleh sendiri. Kita ini harus berkumpul dengan teman-teman. Memberikan kesaksian. Saling menguatkan. Sampai garis finish bertemu Yesus. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Sehingga apa? Kita serupa dengan Yesus Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Karena apa? Ada kesaksian di dalam diri kita. Hidup kita serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak serupa dengan Kristus, bagaimana kita bisa mengatakan hidupku bukan aku lagi? Tapi kita menjadi domba yang memakan serigala. Bapak Ibu, seharusnya kan serigala memakan domba. Ini kita domba memakan serigala. Padahal Tuhan mengatakan, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi kalau kita tidak cerdik dan tidak tulus loh ya. Kalau kita cerdik saja, kalau kita tulus saja itu naif Bapak Ibu. Tapi kita harus cerdik dan kita harus tulus seperti, ya itu Tuhan yang mau. Sehingga hidup kita serupa dengan Kristus. Sehingga kita bisa mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga orang lain melihat kita, tidak usah bersaksi Bapak Ibu, dengan perbuatan kita. Oh ini anaknya Tuhan, oh ini anaknya Yesus. Sudah kita bersaksi, kita menginjili mereka untuk mengenal Yesus. Tapi dengan perbuatan kita jangan sampai kita ditolak Bapak Ibu. Jadi perbuatan kita dengan mulut kita semuanya itu harus seirama Bapak Ibu. Kita juga banyak sekali cerita-cerita di Alkitab. Seperti Saul juga tidak setia kepada Tuhan. Sehingga dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia pada saat ada perang ya, dia menunggu Salomo itu kelamaan. Wes aku tak bikin mesbah sendiri, tak bakar-bakar sendiri. Padahal itu harusnya kewajibannya imam. Itu namanya ngelama kurang ajar. Haknya imam, tetapi Saul itu buat mesbah sendiri. Dia mengawali dengan baik, mengakhirinya dengan tidak baik. Sampai dia datang ke Endor, ke tukang arwah Bapak Ibu. Itu sangat menyakiti Tuhan. Tokoh-tokoh di Alkitab banyak sekali. Ayo siapa lagi Bapak Ibu yang tahu? Yerobeam itu juga mengawali baik, sudah diangkat menjadi raja Israel keempat. Yerobeam itu. Tetapi akhirnya apa? Dia orang Israel itu supaya tidak kembali ke Yehuda, supaya tidak bernyembah ke Yerusalem. Dia membuat apa? Orang Israel dibohongin supaya tidak kembali ke Yerusalem, ke bait Allah. Mereka itu kalau ada ibadah itu kan masih di Yerusalem. Setahun itu ada 2-3 kali. Jadi sama Yerobeam itu diberikan apa? Mesbah-mesbah lembu emas. Jadi orang Israel itu dibawa untuk menyembah lembu-lembu emas di Betel, di kota Dan, Bapak Ibu. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Itu sangat menyedihkan. Sehingga Tuhan marah kepada Yerobeam. Sehingga dia anaknya semua dimatikan Tuhan. Padahal dia untuk menjadi raja, keturunannya dibatalkan, diganti yang lain. Itu loh Bapak Ibu. Dari Alkitab kita belajar. Dari hamba-hamba Tuhan kita belajar. Bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kita harus setia kepada Tuhan. Kita buka di dalam ayat terakhir, Wahyu 20 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Puji Tuhan.
Ini Bapak Ibu. Jadi kita merenung Bapak Ibu setiap hari. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Di dalam lautan api itu kekal Bapak Ibu. Di situ tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada doa-doa untuk menarik itu di dalam surga. Karena pilihan pada saat kita hidup. Kita mau memilih di lautan api bersama iblis atau kita di surga bersama Yesus Kristus. Karena namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan. Saya panggil Bapak, ayo kita nyanyi sama-sama. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman yang kau tabur pada hari ini. Biarlah Tuhan kita mengerti Tuhan. Kita setia kepadamu sampai garis finish. Sampai garis akhir bertemu Engkau Yesus. Biarlah firman pada hari ini Tuhan menguatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Supaya selalu fokus memandang kepadamu. Selalu rindu dan haus dan lapar akan firman dan kebenaranmu. Mari yang sepakat katakan